Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 7 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sendiri Tanpa Kesepian. Sendiri tanpa kesepian. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, secara tidak sadar seringkali sahabat seperjalanan mengalami kesepian yang perlahan namun pasti menggerogoti kehidupan kami, melemahkan iman kami, dan juga merusak masa depan kami, dan menjadikan kami orang yang menarik diri dan tidak produktif dalam kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan, kami para sahabat seperjalanan bisa memahami gejala-gejala dan tanda-tanda orang-orang yang kesepian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita sedang berjuang bagaimana mengatasi penyakit yang namanya COVID-19. Namun ada penyakit yang sedemikian banyak yang menggerogoti kehidupan kita yang jarang mungkin dibicarakan. Bahkan sangat jarang, yaitu yang bernama kesepian atau loneliness. Artinya apa? Hidup di dalam kesendirian. Kesepian, loneliness. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa tanda-tanda orang kesepian? Kalau tanda-tanda ini ada pada dirimu, mungkin engkau sedang terjangkit penyakit kesepian. Apa itu? Anda mulai malas mandi, Anda mulai malas berpenampilan, berantakan kamarnya, berantakan juga hidupnya, sering merasa lelah, mengalami gangguan tidur, kemudian kalau mandi lama-lama, kalau nonton itu juga tidak berhenti, pegang media sosial terus, mudah stres, mudah sakit, lalu kemudian berat badan bertambah, sering kemudian merasa kesepian di tengah-tengah keramaian, tertutup, beralih ke alkohol, obat-obatan, sering khawatir, sering cemas, lalu kemudian mengurung diri dan tidur terlalu banyak atau bahkan mengalami kesulitan tidur. Sahabat seperjalanan, rupanya itulah bagian daripada kesepian ciri-cirinya. Mengapa seseorang bisa kesepian? Apa penyebab daripada kesepian? Sebetulnya sangat sederhana sekali. Kesepian itu adalah karena kebutuhan akan penerimaan. Yaitu apa? Penerimaan, acceptance. Kebutuhan Anda diterima, kebutuhan Anda diakui, kebutuhan Anda dihargai, kebutuhan Anda itu dicintai, kebutuhan Anda itu diperhitungkan, kebutuhan Anda itu dianggap berada di dalam dunia ini. Penolakan itu terjadi dari kehidupan kita dari semenjak lahir dengan berbagai macam ragam kadar, dan setiap kita sahabat seperjalanan pernah mengalami penolakan. Namun ada yang sanggup mengatasinya, ada juga yang tidak sanggup mengatasinya. Ada penolakan dalam kadar yang biasa, kadar yang kecil, atau kadar berat. Dan kemampuan untuk mengatasinya tidak bergantung kadar, tapi sejauh mana Anda punya tekad untuk menyelesaikan yang bernama masalah kesepian. Mazmur 27 ayat ke-10, ini ayat yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan di sini? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayah dan ibu itu sebetulnya adalah benteng terakhir daripada penerimaan. Tatkala kita ditolak oleh dunia, orang tua kita menerima kita. Tatkala kita kemudian dibuli oleh sahabat kita, orang tua kita menerima kita. Tatkala kita dicintai bersyarat oleh dunia ini, orang tua kita mencintai tanpa bersyarat. Namun rupanya Alkitab mengajarkan, jikalaupun terjadi bahwa orang tua kita, ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ini peristiwa sudah sangat luar biasa. Kalau orang tua sudah menolak kita, kalau orang tua sudah tidak menerima kita, kalau orang tua menutup matanya, menutup hatinya, menutup pintu rumahnya untuk kita, apa yang terjadi pada diri kita? Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Di dalam kondisi yang sangat spesifik dan sangat khusus ini, Alkitab berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Manusia itu sangat butuh penerimaan. Kita berpakaian rapi karena ingin diterima. Kita sekolah tinggi karena ingin diterima sebagai orang yang berpendidikan. Kita mencari penghasilan, tidak hanya berbicara tentang kebutuhan finansial, kebutuhan kehidupan kita, namun juga kebutuhan penerimaan.
Sehingga seringkali ada kata-kata komentar, mentang-mentang dia kaya jadi dilihat, aku miskin tidak dilihat, kaya diterima, aku miskin tidak diterima. Sebetulnya statement ini tidak selalu benar. Namun memang kenyataannya mayoritas seperti demikian. Tatkala kita punya sesuatu yang mengkilau, yang mempesona, yang kinclong di depan orang, kita lebih mudah diterima. Namun tatkala kita terpuruk, kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Tidak ada lagi hal yang bisa katakanlah kita bagikan kepada orang lain, siapa yang mau mendekat kepada kita. Dan Alkitab berkata, Allah menerima kita bahkan tatkala ayahku dan ibuku meninggalkan aku menyambutmu. Penerimaan Allah pada dasarnya itu akan menyembuhkan berbagai macam rasa kesepian yang terjadi pada dirimu. Sehingga engkau boleh berani berkata, aku sendiri tanpa kesepian karena aku bersama dengan Allah. Sewaktu kita berharap penerimaan kepada keluarga kita, penerimaan dari sahabat kita, penerimaan dari kekasih dan orang yang kita cintai, penerimaan dari tempat kerja, penerimaan dari tempat pendidikan, penerimaan dari lingkungan sosial, penerimaan dari komunitas kita. Tatkala kita menuntut penerimaan yang baik sementara komunitas tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini, yang terjadi kita kecewa, yang terjadi kita kemudian merasa tersingkirkan, tersudutkan, terpinggirkan. Lalu kita harus mencari siapa? Lalu kita berjuang terus untuk membeli penerimaan. Dengan berbagai macam cara, kita menjadi orang baik, membagikan kebaikan ke sana ke sini, namun motifnya adalah tujuan untuk menerima. Kita berkomunikasi, upload segala macam di media sosial, tujuannya adalah kita mendapatkan penerimaan. Tidak masalah kalau itu adalah bagian daripada sosialisasi, bagian daripada bergaul, bagian daripada berkomunitas, bagian untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Namun tatkala kita berharap penerimaan itu terjadi kepada lingkungan, kepada orang terdekat, kepada keluarga, yang jelas mereka bukan kelompok dan pribadi-pribadi yang sempurna. Pada saat apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, lalu kita menjadi kecewa. Lalu kita menjadi putus asa. Lalu kita menjadi kemudian terjatuh ke dalam kesepian. Sahabat seperjalanan, betapa pentingnya sebuah hubungan yang sangat melekat, dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan akan mengisi ruang-ruang kosong yang paling kosong dalam hidupmu, yang bernama kesepian. Allah mencintaimu dengan ketulusan. Allah mencintaimu dengan keagungan, kemuliaan. Cinta yang tak terukur, cinta yang tak terbatas untuk dirimu. Sehingga sewaktu kita bersaat teduh, membaca firman, menyembah Tuhan, menaikkan pujian yang kita biasakan. Punya hubungan yang mendalam bersama dengan Allah. Kita tidak lagi mengharapkan katakanlah penerimaan. Penerimaan yang terjadi di dalam dunia yang tidak sempurna ini. Engkau akan puas. Engkau tidak akan mengalami kesepian. Engkau akan mengalami pemulihan. Engkau akan mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Dan Tuhan akan buat engkau menjadi kehidupan yang produktif. Karena engkau melekat dengan Allah. Sendiri tanpa kesepian. Karena engkau bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seorang ibu yang akan melaksanakan tindakan laser yaitu untuk bagian batu ginjal yang ketiga, supaya Tuhan akan menolong proses semua berjalan dengan baik dan pemulihan itu terjadi. Hamba-Mu juga ya Tuhan berdoa untuk seorang bapak yang ada di Malang yang akan dilakukan operasi seminggu kemudian setelah mengalami kecelakaan. Bila ya Tuhan akan tolong supaya berjalan semuanya dengan baik. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang ada di Jakarta yang barusan anggota keluarganya meninggal. Tuhan hiburkan dan kuatkan. Hamba-Mu juga berdoa untuk salah satu ibu dari sahabat seperjalanan yang ada tumor di bagian belakang leher dan tanggal 17 Juni akan melaksanakan operasi agar Tuhan melancarkan segala sesuatu dengan baik, mencukupkan juga segala kebutuhan dana yang dibutuhkan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh sahabat seperjalanan, agar kami menyadari bersama dengan Tuhan, kami tidak pernah mengalami kesepian. Kami mengalami kepuasan yang sejati, damai sejahtera yang luar biasa, dan juga rasa bahagia yang terdalam, karena Tuhan bersama dengan kami di segala musim, di setiap kehidupan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sendiri tanpa kesepian karena ada Allah bersama dengan kita. Shalom. Amin.